Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum tentang pemeriksaan protein total, albumin, dan globulin. Nama kelompok kami saya sendiri yaitu Fikantiani. Saya Ana Dwi Astuti. Saya Caroline Rukail. Dan saya Apriani Alasius Sarama. Pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui identifikasi penyakit yang menyebabkan gangguan pada produksi protein yang disebabkan karena kekurangan gizi atau penyakit hati yang parah yang dapat meningkatkan pemecahan dan kehilangan protein. Alat yang digunakan pada pemeriksaan kali ini yaitu yang pertama mikropipet dengan ukuran 1000 mikroliter, 20 mikroliter, tabung reaksi, rak tabung, tip warna biru dan kuning, alat sentrifug, dan alat spektrofotometer. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu Aquades, larutan standar, serum, blanko standar, dan sampel. Protein total. Protein total adalah senyawa organik yang sangat penting. Protein plasma merupakan bagian utama plasma darah yang terdiri dari campuran yang sangat kompleks, yaitu protein sederhana dan protein konjungsi seperti glikoprotein dan berbagai bentuk glicoprotein. Pertama yaitu penyiapan serum. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, darah yang sudah berada di dalam tabung akan disentrifuge dengan kecepatan kurang lebih 15 menit pada kecepatan 6000 fps. Diambil tabung yang telah disentrifuge yang berisi darah. Lalu diambil serum darah menggunakan mikropipet. Dan absorban blanko standar dan sampel. Yang pertama, pengukuran absorban blanko. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu dipipet 20 mikroliter Aquades ke dalam tabung reaksi pada tabung blanko. Lalu ditambahkan 2000 mikroliter reagent TPA. Dimasukkan ke dalam tabung blanko. Selanjutnya dimomerinkan. Diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Pengukuran standar. Yang pertama, dipipet 20 mikroliter larutan standar ke dalam pipet. Lalu ditambahkan 2000 mikroliter reagent TPA. Dihomogenkan. Lalu diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Pengukuran sampel. Yang pertama dipipet 20 mikroliter serum ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 2000 mikroliter larutan TPA.
Lalu dihomogenkan. Diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Inkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Maka diukur absorbansi pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Albumin merupakan protein plasma yang paling tinggi jumlahnya sekitar 60% dan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kesehatan, yaitu pembentukan jaringan sel yang baru, mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak, serta memelihara keseimbangan cairan tubuh di dalam pembuluh darah dengan cairan di dalam rongga interstisial dalam batas-batas normal. Kadar albumin dalam darah yaitu 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Absorbansi Blanco disiapkan alat dan bahan di pipet 20 mikroliter aqueous ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 2000 mikroliter reagen albumin. Kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, diinkubasi selama 20 menit dengan suhu 25 derajat Celcius. 25 kah? Pengukuran absorbansi standar. Disiapkan alat dan bahan di pipet 20 mikroliter reagen standar. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 2000 mikroliter reagen albumin. Setelah ditambahkan reagen albumin, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, diinkubasi selama 20 menit dengan suhu 25 derajat Celcius. Kurang absorbansi sampel. Disiapkan alat dan bahan di pipet 20 mikroliter serum. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 2000 reagen albumin. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, reagen yang di tabung reaksi dihomogenkan. Reaksi dengan suhu 25 derajat selama 20 menit. Inkubasi dengan suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian diukur absorbansi pada spektrometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Insulin merupakan protein darah yang berfungsi atau berguna dalam sistem kekebalan tubuh dan membawa hormon steroid
lipid, dan fibrinogen. Globulin juga membantu mengatur fungsi sistem peredaran darah. Globulin dapat meningkat karena infeksi kronis, penyakit hati, dan sindrom karsinoid. Kadar globulin juga dapat menurun karena nefrosis, anemia hemolitik akut, dan disfungsi hati. Pada pemeriksaan globulin atau untuk mendapatkan kadar globulin, maka dapat dihitung menggunakan rumus globulin sama dengan protein total dikurang albumin. Jadi hasil dari protein total itu dikurang dengan hasil albumin, maka didapatkan hasil dari kadar globulin. Kemudian nilai normal pada globulin yaitu 1,5 sampai 2,5 mg per desiliter. Sekian praktikum tentang pemeriksaan protein total, albumin, dan globulin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.